Sama dari apa yang mau tadi contohnya kan ya Bu? Iya, kamu ya coba baca contohnya kamu coba bidang objek yang diteliti apa dari presentasimu tadi? Jadi yang itu pembuatan pesawat terbang, Hmm, manufaktur itu. luar angkasa gitu kan Hmm, ya. ya. Coba dibuka dulu slide-nya yang tadi. Hmm, Mana tadi ya? Bukan yang ini, bukan yang ini. Sebelumnya bukan kayaknya. ini. Nah, ini. Ini. Mm-mm. Nah, ini kan ini yang objek yang kamu teliti kan tadi ada 5 ini ya, Iya, Bu. yaitu desain struktural, desain sistem propulsi itu apa sih sebenarnya maksudnya? Terus desain sistem avionik itu maksudnya apa tuh? Saya kok baru pertama ini mendengarnya. Bisa dijelaskan itu poin 1 sampai 3 itu? Maaf Bu, Silakan. izin masuk ya Bu. Mm-mm. Jadi sebentar. Jadi yang dimaksud dengan desain struktural itu seperti melibatkan pemilihan material yang sesuai untuk setiap bagian pesawat, seperti sayap, bagian pesawat, ekor pesawat, serta permodelan desain struktur yang memenuhi persyaratan kekuatan dan ketahanan. Kemudian dari sistem propulsi ini mencakup pemilihan dan integrasi mesin pesawat, perencanaan penggunaan bahan bakar yang efisien, dan sistem pendingin yang efektif. Untuk sistem avioniknya, itu melibatkan desain perangkat navigasi, komunikasi, sistem kendali, dan sistem avionik lainnya yang diperlukan untuk operasi dan keselamatan pesawat. Kemudian untuk manufaktur komponennya, mencakup pemilihan proses produksi yang sesuai, pemilihan teknik manufaktur yang efisien, serta pengujian dan pengendalian kualitas. Yang terakhir, integrasi sistem adalah tahap di mana semua komponen dan sistem yang telah dirancang harus diintegrasikan untuk memastikan pesawat beroperasi dengan baik dan memenuhi persyaratan kinerja. Kurang lebih seperti itu Bu dari jawaban yang saya tahu. Oke, jadi kan tadi ya makanya saya bertanya. Kayak kan yang objek yang dicontohkan oleh kelompok 14 ini adalah sepertinya fokusnya ke pesawat ya. Jadi makanya tadi saya nanya apakah bisa diterapkan untuk case lain ya di luar objek itu gitu. Apakah misalnya misalnya nih ya objek yang lain misalnya seperti sistemnya bukan pesawat nih misalnya kita ngomongin misalnya sistemnya itu eh, sistem misalnya industri aja, sistem industri informasi misalnya, atau sistem industri manufaktur, atau sistem pemerintahan misalnya. Apakah yang seperti itu tuh bisa dipakai gitu loh? Pertanyaan saya itu sebenarnya ke sana gitu ya. Cuman ini langsung saya jembatani saja karena waktu ya. Jadi terkait dengan apa namanya sistem design and engineering ini memang dia itu tidak sekali lagi ya tidak terbatas pada tadi kalau yang disebutkan oleh kelompok 14 itu adalah sistem pesawat gitu ya atau nanti kalau lebih ini lagi sistem pesawat luar angkasa enggak seperti itu tetapi dalam sistem design and engineering namanya aja sistem desain ya jadi kita mendesain sebuah sistem di mana di dalam kita mendesain sebuah sistem itu tidak akan mungkin
kita itu bekerja sendiri dalam bidang teknik industri. Makanya tadi disampaikan bahwa sistem design and engineering itu integrating aspect of other engineering discipline. Jadi mengintegrasikan semua aspek yang lain dalam bidang teknik gitu ya. Jadi tidak hanya dia teknik industri. Tetapi teknik industri itu punya apa ya namanya? Punya spesialisasi, yaitu dia bisa mengintegrasikan semua keilmuan teknik walaupun tidak spesifik pada bagian tertentu, kayak misalnya tadi ya material. Mungkin material yang dimaksud itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan tekniknya, maka kita atau teknik material ya, maka kita menggandeng teknik mesin. Kemudian untuk sistem informasi misalnya kita menggandeng teknik informatika. Nah, terus bagiannya teknik industri itu ada di mana kalau untuk sistem design and engineering? Nah, sistem design and engineering ini kalau kita mau mengambil peran di dalam teknik industri, maka peran kita adalah seperti misalnya value engineering. Jadi kita menentukan rekayasa nilainya itu di mana. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem, kita pastikan sistem itu punya nilai. Nah, menentukan nilai dari sebuah sistem atau sistem ini tuh punya kelebihan apa sih, atau untung rugi dari sistem yang akan kita bangun itu apa sih. Nah, itu dikerjakan oleh teknik industri. Makanya teknik industri pada sistem engineering and sistem design and engineering itu bisa saja dia berperan di dalam life cycle costing atau dalam hal keuangan, pembiayaan, ya, atau risk analysis, analisis resiko. Kalau kita bangun sistem ini, resiko ke depan seperti apa? Resiko sosial, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada tadi ya kajiannya pesawat, gitu enggak seperti itu gitu ya. Jadi sistem desain itu memang lebih kompleks pembahasannya, dan untuk penelitian di bidang sistem desain untuk anak S1 itu belum ya. Di sistem desain itu biasanya untuk yang tesis atau disertasi. Nah, S3 itu biasanya sistem desain and engineering. Cuman ketika kita ngerjakan skripsi itu harus mudeng sistem. Ya, harus mudeng sistem, tapi anak S1 mengambil sebagian saja dari sistem itu untuk diselesaikan. Kurang lebih begitu ya untuk kelompok ke-14. Langsung saja, ini tadi ada yang sudah siap lagi, yaitu dari kelompok 12. Silahkan kelompok 12. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ibu izin saya untuk kelompok 12. Selamat siang Bu Wanita selaku dosen pengampu Kapita Selekta dan teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama nama kelompok kami ya Yohana Mesia, yang kedua Didi Anugrah, yang ketiga saya Raka Lintang, yang keempat Otnil Adam, yang kelima Reta Envan. Berikutnya Mas. Nah, kelompok kami ingin mempresentasikan dengan judul Design and Manufacturing Engineer. Teknik desain dan manufaktur adalah salah satu bidang di teknik industri yang berfokus pada alat dan teknik untuk membuat konsep, merekayasa, memproduksi, dan mengkualifikasi produk fisik di seluruh skala fitur, jumlah produksi, dan domain aplikasi. Dari sudut pandang teknik industri, bidang pengetahuan ini berkaitan dengan pengembangan, optimalisasi, dan standarisasi metode untuk mengubah bahan mentah menjadi produk fungsional untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dan pemangku kepentingan dengan cara yang paling hemat waktu dan biaya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terkait yaitu yang pertama desain teknik.
membahas tentang cara, metode, alat, dan pentingnya pembuatan desain saat perancangan atau pembuatan suatu produk. Yang kedua, dasar-dasar bahan. Bahan baku yang tepat akan berpengaruh terhadap produk yang dibuat yang mencakup karakteristik bahan dan jenis bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, proses manufaktur berbasis solidifikasi. Suatu teknik manufaktur untuk memadatkan suatu bahan, terutama logam berbahaya dengan penambahan adiktif. Yang keempat, material removal proses. Proses aktif yang dilakukan pada logam dari stok dengan pertolongan elektrochemical machining dan elektrika di shaft machining. Yang kelima, proses berbasis pembentukan. Proses pembentukan pada bahan atau produk yang akan dibuat dengan pengulungan, penempaan, ekstrusi, dan lain-lain. Yang keenam, particular proses. Proses pendukung pengolahan produk. Halo, ini yang ngomong menghilang. Mungkin bisa dilanjutkan teman yang lain. Mohon maaf. Oke, gimana? Gimana? Masih bisa lanjut? Kalau kesulitan sinyal, mungkin teman yang lain bisa melanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketujuh ada joining processing, yaitu di mana penyambungan dua bahan atau lebih menjadi satu menggunakan beberapa teknik seperti pengelasan, mematri, menyolder, menggunakan perekat, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada manufaktur aditif, yaitu proses produksi untuk pencetakan 3 dimensi. Proses ini dikendalikan oleh komputer yang menciptakan objek 3 dimensi yang biasanya berbentuk berlapis-lapis. Kemudian yang 9 ada manufaktur biomedis, yaitu penerapan teknologi manufaktur untuk memajukan keselamatan, kualitas, biaya, efisiensi, dan kecepatan layanan kesehatan. Kemudian yang ke-10 ada manufaktur skala mikro dan nano. Teknologi baru yang dapat menciptakan struktur dan perangkat pada skala mikrometer atau nanometer. Kemudian yang ke-11 ada perencanaan manufaktur, yaitu mencakup mengelola bahan atau material, penjadwalan mesin dan tenaga kerja, dan mengkoordinasikan supplier dan customer untuk proses produksi. Kemudian yang ke-12 ada sistem manufaktur, berfokus pada desain, pengembangan, dan implementasi proses dan sistem manufaktur. Selanjutnya, sebentar ini agak macet. Selanjutnya, objek yang diliti dan metode pada design and manufacturing engineering ini, objek yang diteliti sendiri ada manusia, sistem, fasilitas atau mesin, bahan baku, dan juga proses. Kemudian dari beberapa jurnal dan referensi yang kita cari, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu host of quality, kemudian economic function deployment, kemudian research and development, kemudian quick exposure check, kemudian analytical hierarchy process. Yang selanjutnya software development life cycle, kemudian program evaluation and review technique, kemudian critical path mapping, design for additive manufacturing, French method, file and page method, dan variant future engineering atau VDI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yang ini contoh penerapan objek penelitian. Sering terjadinya kecelakaan kerja baik pada pekerja ataupun fasilitas kerja akibat desain tangan loading yang tidak tepat. Objek yang diteliti di jurnal tersebut tertuju pada desain
suatu fasilitas kerja yang dinilai tidak efektif dan menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja, baik bagi pekerja maupun fasilitas kerja yang ada. Untuk desain yang dimaksud adalah desain tenaga yang dinilai tidak memenuhi standar. Untuk kondisi objek, yakni ada 3, desain fasilitas kerja yang tidak ergonomik, yang kedua desain fasilitas kerja yang tidak safety, dan yang terakhir desain dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan proses kerja. Untuk penulis berupaya untuk meredesain tenaga loading agar menjadi lebih ergonomik dan safety menggunakan beberapa metode pendekatan dan kumpulan data. Next. Next. Oke, untuk metode penelitiannya sendiri yakni ada 2 yang digunakan, yakni Horse of Quality atau biasa disebut HOV, dan yang kedua Agronomic Function Development atau AFD. Untuk HOV sendiri yakni merupakan pendekatan realitas kan apa yang dibutuhkan konsumen yang dikenal dengan voice of customer. Untuk yang EFD sendiri yakni pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi keinginan konsumen dan secara akurat menerjemahkan keinginan tersebut ke dalam desain teknik manufaktur dan perencanaan produksi berdasarkan karakteristik ergonomis. Untuk metode analisis data ada sendiri ada 3, yakni Nordic Body Map atau NBM, Voice of Customer atau VOC, yang terakhir pengukuran antropometri. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu berikut ini ada contoh HOV dari metode yang dipakai dari jurnal yang kita ambil tadi, contoh untuk penerapannya. EFD dan HOV sebenarnya sama, cuma EFD itu adalah next atau pengembangan dari House of Quality. Berikut ini adalah contohnya untuk penjelasannya. Berikutnya ada contoh ergonomi atau EFD yang dipakai dalam jurnal yang kita ambil. Ada beberapa keterangan yang ada di dalam gambar di atas sebelumnya tadi. Di dalam gambar tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan atau analisis, yang yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian ada kebutuhan pelanggan yang ergonomis, kemudian ada hubungan pengaruh persyaratan teknis terhadap kebutuhan konsumen, kemudian ke atas ada persyaratan teknis dan kolerasi persyaratan teknis, kemudian ke bawah ada matriks persyaratan teknis, urutan tingkat kepentingan, daya saing, dan target untuk persyaratan teknis. Kemudian di bagian B, matriks perencanaan, penelitian pasar, dan perancangan strategi. Jadi untuk pengembangan atau ingin melakukan perubahan tentu tidak harus ada beberapa perhitungan atau analisis yang dipakai, tidak harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya harus mengikuti atau sama atau berkorelasi dengan teknis
produksi gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan keinginan customer atau keinginan karyawan atau seseorang yang ingin mengubah produk atau mengubah suatu produk itu menjadi lebih baik atau lebih ekonomik, jadi harus juga mempertimbangkan atau merencanakan, menganalisis, harus berkorelasi dengan persyaratan teknis. Untuk selanjutnya ada. Oke, sudah selesai ya berarti ya? Sudah Masih selesai ada ya? satu, kurang kesimpulan satu. Oke, agak dipercepat ya. Ya, untuk kesimpulannya, teknik desain dan manufaktur berfokus pada alat dan teknik untuk membuat konsep, merekayasa, memproduksi dan mengkualifikasi produk fisik di seluruh skala fitur, jumlah produksi, dan domain aplikasi. Teknik desain dan manufaktur merupakan metode yang mengubah bahan mentah menjadi produk fungsional dengan cara yang paling hemat waktu dan biaya. Terdapat 12 bidang yang terkait dengan body of knowledge seperti yang sudah tertera di atas. Kemudian contoh penerapannya pada desain tangga unloading seperti yang kita ambil tadi di atas. Terdapat beberapa metode yang dapat diambil dan dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang beberapa bidang pada desain teknik dan manufaktur. Ini adalah beberapa jurnal dan referensi yang kita ambil. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 12. Saya rasa untuk apa yang disampaikan sudah cukup baik ya, hanya tadi ada terkendala sinyal ya ketika menyampaikan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya tentang design and apa tadi? Design and manufacturing engineering. Manufacturing engineering. Mungkin saya aja deh ya kalau pada nggak ini kayaknya ya. Terkait dengan design and manufacture engineering ya, kalau misalnya kita bahas tentang tadi ya design and manufacture engineering yang punyanya kelompok ke-12 ini, sebenarnya apakah cukup ngerancang produk atau lebih dari itu sih sebenarnya yang dikaji pada bidang ini? Baik Bu, kalau dari yang beberapa saya baca hanya merancang produk, tapi di bagian bawah tadi ada juga merancang sistem juga Bu. Jadi nggak cuma produk saja, tapi sistemnya juga bisa dirancang. Itu juga ada analisis yang bisa dipakai seperti itu. Sistemnya juga dirancang. Itu sistem apa yang dirancang? Bisa dari sistem alir produksi, aliran proses, atau mungkin dari sistem materialnya, kemudian sistem produk setelah jadi, seperti itu. Oke, ya saya luruskan ya sedikit ya. Nanti semuanya dibawa ke sistem, jadi nanti nggak ada bedanya sama kelompok 14 ya. Coba diperhatikan ya, yang namanya sistem manufaktur, sistem engineering system ya. Kalau kita udah ngomongin sistem itu berarti kita ngomongin A sampai Z, di mana A itu adalah proses pemilihan supplier, sampai Z itu adalah proses distribusi barang ke konsumen. Nah, kalau kita bicara tentang design and manufacturing engineers, itu kita hanya berbicara pada gimana sih kita itu bisa merancang produk gitu ya. Merancang sebuah produk sekaligus merancang prosesnya gitu. Makanya tadi ada yang disebut HOQ ya. Ada QFD tapi tadi kelompok 12 pakainya ergonomik ya, quality deployment, EQD ya. Dimana ketika kita merancang sebuah produk itu tidak hanya merancang tok ya, tetapi kita juga harus memikirkan nanti prosesnya seperti apa, manufakturingnya bagaimana gitu. Jadi dan sampai kepada material, karena tujuan dari merancang produk itu bukan hanya bagaimana kita memenuhi keinginan konsumen, tapi bagaimana kita bisa merancang produk dalam waktu yang secepat mungkin dengan biaya sekecil mungkin. Itu tadi ya, kuncinya sudah disampaikan oleh kelompok 12. Jadi itu ya poinnya ketika kita merancang, sama seperti kelompok sebelumnya yang tentang desain produk ya, jangan sampai salah. Kalau desain produk saja, mungkin kita memang mendesain penampilan luar dari produknya.
atau mendesain jasa dari luarnya. Tapi kalau kita udah bicara tentang design and manufacturing engineers, itu berarti kita itu tidak hanya berhenti pada merancang produk, tapi kita juga ngerancang prosesnya, kita ngerancang materialnya, terus kita ngerancang alat ya, kita menentukan alat apa yang dibutuhkan untuk membuatnya. Makanya ada yang disebut design for assembly ya, design for manufacture. Jadi mendesain produk yang bisa dimanufaktur, mendesain produk yang bisa dirakit kayak gitu. Ya, jadi tidak hanya metodenya tidak hanya QFP tadi ya. QFP mungkin akan lebih condong pada kelompok yang temanya desain produk ya. Tapi kalau untuk manufacturing ini mungkin lebih ke design for assembly, design for manufacture. Jadi merancang produk yang dia mudah dibuat, mudah dirakit kayak gitu ya. Itu lebih ke sini ya kalau untuk design and manufacture engineering. Oke, terima kasih kelompok 12 ya. Untuk presentasinya sudah cukup baik materinya, hanya tadi tersendat saja beberapa kali ya sehingga memperlama waktu presentasi. Saya urut saja, ini kelompok 8 sudah siap. Silakan kelompok 8. Kelompok 8 sudah siap. Ya, silakan kelompok 8. Sudah kelihatan ya Bu ya? Share screen ya? Oke, sudah. Saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin menjelaskan tugas kelompok yang kami kerjakan yaitu tentang Body of Knowledge Supply Chain Management yang disusun oleh yang pertama ada Slamet Ardianto, yang kedua ada Anton Sujarwo, yang ketiga ada Kasifatul Gami, dan keempat ada saya sendiri Surya Lesmana. Di sini supply chain management itu menurut Heiser and Render tahun 2004 itu adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola seluruh aliran material, informasi, dan uang dari pemasok hingga produsen, distributor, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan dari keseluruhan rantai pasokan. Nah, di sini supply chain management konsep itu terbagi menjadi 4. Yaitu pertama ada warehouse, meliputi dari storage, lalu ada material handling, packaging, dan unitization. Lalu ada inventory, meliputi stock level and goods types. Lalu ada transportation, yang meliputi dari modus of transport and cargo handling. Lalu yang terakhir ada information and control, meliputi as a trigger to act atau operational, planning and organization for other element, lalu ada forecasting, lalu ada order processing. Yang pertama yaitu warehouse. Berdasarkan pengalaman body of knowledge, aspek warehouse terjadi di antaranya yang pertama ada guna fokus pada kualitas hasil produk, banyak industri pada memproduksi produk, sehingga untuk storage, material handling, packaging, dan unitization diserahkan pada pihak ketiga. Lalu ada yang kedua, beberapa perusahaan jasa pada warehouse management diantaranya seperti PT SGL Indonesia, PT Syncrum Logistik, dan bahkan ada perusahaan otomotif seperti Hyundai menggunakan pihak ketiga yaitu PT Glovis Indonesia. Lalu untuk metode penyelesaiannya yaitu ada yang pertama, Building Competitive Operation, Landing and Logistic. Yang kedua ada Reverse Logistic. Yang ketiga ada Managing Product Flow. Lalu yang kedua ada Inventory. Berdasarkan pengamatan body of knowledge, aspek inventory terjadi di antaranya yang pertama menggunakan metode inventory yang sangat efektif sehingga sangat berpengaruh terhadap akurasi stok antara yang di sistem dengan fisik barang sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai 100%. Yang kedua, biasanya industri manufacturing sedang menggunakan enterprise resource planning atau sistem ERP. Adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Metode penyelesaiannya yaitu ada yang pertama, supply chain management fundamentals, yang kedua ada reverse logistic, lalu yang ketiga ada managing customer relationship. Lalu
bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kasifatul Gami. Kasifatul Gami silahkan. Oke, berdasarkan pengamatan body of knowledge berdasarkan pengamatan body of knowledge aspek representation terjadi tren diantaranya yang pertama, penggunaan moda transportasi juga sudah banyak menggunakan pihak ketiga yang berdiri dan besar, khusus untuk industri diantaranya ada PT Pancaran Darat, PT SGL Indonesia, PT Nitu Logistik, dan lain-lain. Dan untuk import biasanya by sea atau by air dengan banyak pilihan. Yang kedua, untuk urusan cargo handling, tren menggunakan metode milk run, yaitu mengambil bahan baku dari pemasok untuk proses produksi. Tentunya akan menghemat penggunaan space gudang. Untuk proses ini, metode penyelesaiannya yaitu building competitive operations, planning, dan logistik. Dua, managing product flow. Dan ketiga, managing supplier relationship. Lanjut. Selanjutnya, metode informasi. Berdasarkan pengamatan body of knowledge, aspek information dan kontrol, terjadi tren diantaranya penggunaan Kanban system, sehingga akan membantu penyediaan bill of material atau BOM dengan mudah dari aspek kontrolnya. Dua, penggunaan enterprise resource planning atau sistem ERP akan sangat membantu kecepatan dan keakuratan mendapatkan informasi baik kebutuhan material dan hingga informasi finished good dan bahkan sampai pada kontrol stok. Metode penyelesaian dari aktivitas ini yang pertama supply chain management fundamentals dan kedua building competitive operations, planning, dan logistik. Selanjutnya, tantangan dan metode dalam penyelesaian supply chain management. Pertama, tantangannya yang akan kita hadapi dalam supply chain management yang pertama lingkungan mikro, yaitu lingkungan perusahaan. Contohnya seperti pengukuran kinerja yang tidak terdefinisikan dengan baik. Lalu customer service yang tidak mendefinisikan secara jelas, sehingga tidak ada pengukuran terhadap kelambatan respon dalam pelayanan. Yang ketiga, sistem informasi yang tidak efisien. Lalu dampak ketidakpastian yang diabaikan, lalu kebijakan inventory yang terlalu sederhana. Yang kedua, lingkungan makro dan eksternal. Lingkungan makro dan eksternal meliputi persaingan pada tingkat global, lalu adanya inflasi, lalu ada perkembangan teknologi yang begitu cepat, lalu masalah infrastruktur yang tidak bisa disaingi oleh perusahaan dengan perusahaan yang lain atau perusahaan yang sudah pada tingkat global. Selanjutnya ada metode penyelesaian penerapan SCM. Yang pertama, perencanaan yang lebih baik atau membuat better planning. Contohnya di sini kita bisa meningkatkan perencanaan demand atau permintaan dan supply atau membuat perencanaan yang lebih baik. Yang selanjutnya, menggunakan perangkat lunak perencanaan rantai pasokan atau SCM software untuk meramalkan permintaan dan persediaan. Pada kali ini kita menggunakan sistem ERP. Selanjutnya, yang kedua, ada optimasi rantai pasokan atau supply chain optimization. Bentuknya seperti menggunakan algoritma optimasi untuk mengoptimalkan persediaan, produksi, distribusi, dan jaringan rantai pasok secara keseluruhan. Yang ketiga, manajemen persediaan yang efisien atau effective inventory management. Bentuknya seperti menerapkan teknik manajemen persediaan seperti just in time untuk mengurangi persediaan yang tidak diperlukan. Yang keempat, kerjasama dengan pemasok atau supplier collaboration, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemasok untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasok. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pantauan dan pengendalian kualitas atau quality monitoring and control. Bentuknya seperti menggunakan sistem pemantauan dan pengendalian kualitas untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk kelompok berapa nih tadi? 8 ya. Oke ya, kelompok 8. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Saifuddin, silakan. Muhammad Saifuddin. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih kelompok 8. Ya, menarik terkait dengan presentasinya ya. Yang ingin kami ketahui Kanban sistem tadi itu maksudnya seperti apa ya yang diajarkan?
Mungkin itu Bu dan kelompok 8. Terima kasih. Oke, ini langsung menanyakan tentang metodenya ya. Tadi untuk mengetahui apa namanya tadi Kanban sistem tadi untuk mengetahui apa ya kalau kelompok ini nanya menggunakannya. Gimana Bu? Ya, tadi Kanban sistem kalau di kelompok ini tadi ada di akhir saat itu dipakai untuk apa? Kan fungsinya beberapa. Nah, sebelumnya kayaknya sebelumnya. Nah, itu. Oh, kalau ini membantu penyediaan bom. Oke. Mungkin ada yang tadi ya masih bingung ya Muhammad Saifuddin. Kanban sistem itu apa? Seperti apa? Nah, itu bisa dijelaskan. Ini kalau udah pernah ambilin manufacturing ya harusnya tahu ya Kanban sistem. Tapi coba kelompok ini menjawabnya. Mohon maaf, saya izin menjawab ya, Bu. mm-mm. Untuk Kanban sistem di sini yang digunakan itu untuk fungsinya itu kan untuk tahu alur kegiatan tersebut seperti apa. Jadi penggunaan Kanban sistem di sini tuh untuk membantu ya seperti yang sudah dijelaskan pada slide, itu kan untuk membantu penyediaan bill of material agar mudah untuk dikontrol. Jadi setahu saya untuk Kanban sistem di perusahaan saya itu kita bisa tahu sekarang prosesnya tuh udah sampai mana. Kan alurnya tuh sudah dijelaskan biasanya tuh ada monitornya gitu. Di monitornya itu udah ditampilkan sampai mana flow-nya itu seperti apa aja. Nanti flow-nya itu ada penjelasan proses ini sudah dilakukan atau prosesnya itu berhenti di sini gitu. Jadi ketika misalnya dalam proses di sini itu berhenti di kegiatan A, berhenti selama 50 menit. Nah, biasanya itu ternyata melebihi dari standar. Itu biasanya langsung kita cek, oh ini prosesnya terkendala karena suatu hal atau kita bisa menganalisa kenapa sih proses tersebut mandek di tempat itu. Nah, jadinya itu guna dari Kanban ini tuh untuk mengetahui flow prosesnya itu udah sampai mana dan kita bisa menganalisa dan melakukan kontrol caranya biar aktivitas tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu sepemahaman saya, Bu. Untuk lebih lanjutnya mungkin Ibu bisa menambahkan atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, ini tadi yang menjawab siapa ya? Sorry. Gami ya? Gami, Bu. Kasifa. Oke, Gami. Gami kerja di mana? Di salah satu perusahaan garment di Boyolali, Bu. Oke. Ya, jadi gitu. Saya menambahkan sedikit aja ya. Jadi Kanban sistem itu sebenarnya kalau dari asalnya di Jepang itu hanya metode visual yang berupa papan, di mana papan itu dibagi menjadi beberapa kolom yang menyatakan alur proses. Jadi proses 1 sampai proses terakhir. Kemudian ada kartu-kartu atau orang Jepang itu emang modelnya visual ya, yang bisa dilihat oleh semua orang dengan apa ya, maksudnya dengan di arah manapun gitu ya. Kalau tadi menggunakan monitor berarti harus ke komputer ya. Kalau di Jepang itu cuma papan besar gitu. Terus setiap produk yang diproses itu ditandai dengan kartu. Nah, kartu itu ditempel pada proses keberapa. Setiap dia ganti proses, maka kartu itu berpindah ke proses selanjutnya. Nah, setiap kali berpindah itu ada waktunya. Kayak misal, proses 1 itu harusnya berlangsung misalnya ya, untuk produk A itu selesai di hari ke-7. Nah, hari ke-7 kok masih ada kartu yang ada di proses 1. Berarti ini bottleneck gitu ya. Oh, ternyata di hari ke-30 itu banyak banget yang numpuk di proses 3. Harusnya proses 3 itu udah clear. Kok masih banyak yang numpuk di proses 3? Berarti ini terjadi bottleneck. Jadi emang Kanban sistem itu untuk menggantikan posisi pemimpin ya. Sebenarnya kalau di Jepang supaya pemimpin itu tidak perlu turun langsung ke lapangan. Cuman salah satu apa namanya kendalanya ya kalau dari eh, apa namanya caranya orang Jepang itu memang menuntut kedisiplinan. Jadi kalau operator atau orang yang di lantai produksi itu tidak segera memindahkan atau tidak kalau tadi mungkin menggunakan data ya sistem informasi tidak segera menginput pergerakan proses atau berapa sih yang sudah dikerjakan, maka itu juga tidak akan menjadi alat kontrol yang baik. Jadi itu semua membutuhkan kedisiplinan untuk segera menginputkan data setiap selesai
maka dia pindah proses selanjutnya harus segera di-input. Sudah selesai di-input harus, dan begitu seterusnya. Sehingga Kanban system itu menjadi sebuah tools yang berguna untuk mengontrol sebenarnya komponen ini atau produk yang dikerjakan ini sudah sampai tahap yang mana. Kira-kira begitu, Saifuddin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Yang lain? Oke. Saya ini ya langsung komentarin saja. Jadi untuk SCM, saya rasa materi ini sudah cukup baik dalam menjelaskan ya. Cuman perlu saya garis bawahi bahwa permasalahan SCM itu kalau tadi disampaikan Kanban system ya, jangan terjebak nanti pada apa namanya scope operation engineering and management ya, karena yang berhubungan dengan manajemen produksi itu seringkali kita masuknya memang ke operation engineering and management. Ranah SCM ya, ranah SCM supply chain management itu fokusnya adalah pada aliran ya, pada aliran produknya atau ya aliran produknya, aliran proses. Jadi kalau misalnya kita bahas SCM pada ranah rantai produksi, maka SCM itu berada pada tataran inventory ya, pada tataran inbound and outbound logistiknya. Bagaimana material yang masuk, bagaimana produk yang keluar, itu tidak boleh terlambat dan tidak boleh terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat juga akan memenuhi gudang-gudang yang kalau kita kebanyakan barang di gudang berarti kita harus invest gudang yang baru. Kalau perlu kan kita nggak perlu punya gudang ya, sehingga uang yang buat nyewa gudang bisa kita pakai buat yang lain. Nah, penelitian SCM itu tadi kalau disebutkan ya terkait transportasi itu juga betul, karena saya sampaikan penelitian SCM itu juga terkait dengan bagaimana produk kita itu bisa terkirim ke konsumen dengan cara yang tercepat dan termurah. Makanya penelitian seperti bagaimana mengoptimalkan jumlah kargo atau jumlah armada yang dipakai itu juga penelitian SCM. Kemudian rute jalan yang dipilih untuk ngirim barang, misalnya dari Surabaya ke Bandung, pakai jalur darat, nggak pakai tol ya, jangan catatan nggak pakai tol. Maka rute mana sih yang sebaiknya kita pilih? Nah itu juga penelitiannya orang SCM. Jadi tidak hanya, bahkan penelitian SCM tidak terbatas pada manufaktur, bahkan penelitiannya sekarang sudah pada dunia kesehatan ya. Seperti misalnya kalau ambulans mau menjemput orang ke satu titik tertentu, maka harus lewat mana sih supaya paling cepat gitu. Mungkin jaraknya paling cepat, paling dekat itu belum tentu tercepat. Kenapa? Karena macet. Bisa jadi jarak terjauh itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena nggak ada kemacetan sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan metode apa? Ini tadi mungkin metodenya masih belum disebutkan ya. Kalau tadi metodenya pakai supply chain management fundamental, nah itu ya itu konsep, jadi bukan metode. Kalau metode itu sudah pada misalnya ya, kalau untuk transportation kita langsung menggunakan misalnya linear programming misalnya atau dynamic programming. Atau kalau transportasi itu di OR itu kan ada banyak ya metode-metode untuk menyelesaikan masalah transportasi. Ada banyak tuh kalau di mata kuliah OR saya sudah agak-agak lupa ya. Tapi ada juga pakai postman kalau nggak salah metode model postman ya, model tukang pos ya. Dimana pada metode itu menggunakan konsepnya tukang pos yang menemukan lokasi pengiriman surat ya. Mereka harus menentukan rute tercepat dalam mengirimkan surat. Nah, itu dibuat sebuah metode itu untuk menentukan rute. Nah, itu juga ada, itu menggunakan metode itu. Terus ada lagi metode pemilihan supplier, di mana kita bisa memilih supplier yang cocok dan tidak menghambat proses. Nah, itu juga termasuk ranahnya SCM. Pakai apa? Pakai AHP bisa, pakai ANP bisa ya. Ada beberapa metode yang bisa dipakai. Ya kurang lebih itu ya. Terima kasih untuk kelompok berapa ini tadi? Kelompok 8. 8 ya.
Oke, secara materi sudah cukup bagus, hanya mungkin tadi di metode ya. Metode masih Iya, kurang Bu. detail lagi. Oke, terima kasih kelompok 8. Saya langsung ke kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Saya izin tutup share screen ya, Bu ya. Oke. Silakan kelompok 1. Apa yang mewakili kelompok 1 bisa langsung share screen? Kelompok 1 ini yang masih belum presentasi ini ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 10, dan ada kelompok 4 ya. Ini kelompok 1 gimana? Bentar Bu, ada kendala share screen. Oke, kalau kelompok 4 dan kelompok 10 bagaimana ini? Bu izin masuk kalau misal kelompok 10 dulu boleh atau enggak ya? Oh, oke. Kelompok 1 gimana? Masih lama? Oke, bisa kelompok 10 dulu. Ayo, yang udah siap. Baik Bu, izin masukkan ya Bu. Oke. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Anita selaku dosen pengampu mata kuliah KTTA Selekta dan yang terhormat teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan materi safety ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan yaitu Rizky Wijaya, Raihan Rangga, Irfan Ferdiansyah, dan saya sendiri. Untuk Raihan Rangga sama Irfan Ferdiansyah tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepada Mas Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risna. Pengertian safety. Safety dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang terbebas dari kecelakaan atau bahaya baik yang dapat menyebabkan kerugian secara material dan spiritual. Penerapan safety pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan sehingga safety lebih cenderung diartikan keselamatan kerja. Next, Mbak. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Menurut Mangkunegara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya manusia serta hasil karya dan budaya masyarakat adil dan makmur. Menurut keilmuan, suatu ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Menurut OSAS 1800.2/2007, semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain, atau kontraktor, pemasak, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, meningkatkan produktivitas kerja, mengamankan material, dan lain-lain. Pengertian tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,
Setiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Definisi bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan luka, sakit, atau kerusakan barang atau mesin. Langsung pada poinnya aja ya. Misalnya bidang kajiannya apa kayak gitu ya, nggak usah yang definisi-definisi. Bidang kajian, kemudian objeknya apa, langsung ke metode begitu. Berikut contoh objek yang diteliti dan metode yang digunakan. Objek yang diteliti, yang pertama itu manusia, mesin, proses, sistem, proses. Contoh metode yang dapat digunakan, yang pertama itu Six Thinking Heads. 2. The 5 Why. 3. Lightning Decisions Jam. 4. Failure Mode and Effect Analysis. 5. Brainstorming. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan SAFDI dalam dunia kerja. Objek penelitiannya kita penggunaan forklift. Forklift yaitu alat angkat-angkut yang sangat penting untuk operasi pergudangan. Material bahan yang ada di gudang dapat diangkat lewat cara manual. Jika terlalu berat memakai alat bantu troli, crane maupun forklift. Kecelakaan forklift paling sering terjadi kepada pejalan kaki. Forklift tumbang ketika mengangkat beban terjatuh ketika diangkat, operator tertimpa beban dan tabrakan forklift. Untuk kondisi objeknya yaitu yang pertama kondisi mesin forklift yang sudah termakan usia, yang keduanya yaitu kondisi forklift yang sudah tidak sesuai kebutuhan, yang ketiga yaitu kondisi mesin forklift yang sudah tidak memiliki safety yang terjamin. Untuk metode penelitiannya yaitu kita menggunakan metode penelitian Zero Six merupakan metode analisis dalam mengatur kegiatan dalam bekerja baik di dalam industri maupun dalam instansi bentukan lain. Tujuan analisis ini yaitu untuk menentukan berdasarkan analisis kecelakaan yang ditemukan dengan adanya beberapa masalah tertentu. Pertimbangan itu berkaitan dengan konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Solusi dari kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh forklift yaitu operator forklift wajib berkompeten, operator harus melakukan perawatan dan perbaikan forklift secara rutin, operator harus melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum mengoperasikan forklift. Untuk yang keempat, ikuti prosedur aman saat mengangkat dan menurunkan palet. Yang kelima, hindari mengangkut barang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu operasional forklift sesuai kecepatan yang dianjurkan. Yang ketujuh, kurangi kecepatan saat berada di lingkungan atau persimpangan saat menggunakan rel atau gundukan, saat berada di wilayah jalannya licin, saat melewati area, dan saat banyak berjalan kaki. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Kesimpulannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan ilmu pengetahuan dalam upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai produktivitas tinggi-tinggian. Zero Six merupakan metode analisis dalam mengukur kegiatan dalam bekerja baik di dalam lingkungan industri maupun dalam instalasi bentuk lainnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan atau masukan, kami persilakan. Oke, terima kasih ya kelompok ke berapa ini tadi? 10. Ini tadi saya mau nanya ya, objeknya kok nomor 3 proses, nomor 5 proses lagi. Itu maksudnya? Iya, itu mungkin kesalahan gue, harusnya ada 4, tapi untuk yang kelima harusnya enggak ada. Oke. Objek yang diteliti dalam safety itu salah satunya itu adalah sistem ya. Maksudnya ini sistem apa? Mungkin sistem itu sistem kayak harusnya kita kerja itu kan mungkin dalam satu hari maksimal 8 jam, tapi kita kayak ngadain lembur terus, mungkin itu Bu. Jadi lebih ke sistem apa itu maksudnya? Sistem jam kerjanya mungkin. Sistem jam kerja?
Manajemen jam kerja. Iya, Jangan mungkin pakai gitu. mungkin dong, kan kamu yang nulis. Soalnya takut kalau nanti salah. Yo, jangan takut. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Ketika presentasi itu pastikan apa yang ditulis itu sudah dipahami. Kalau nggak dipahami pun nggak usah ditulis. Gitu. Berarti itu kekurangan ya dari kelompok. Kalau misalnya nggak paham toh nggak usah ditulis ya. Nanti kalau ternyata oh masih kurang ini ya itu berarti emang kurang harus ditambahkan. Itu berarti biar yang menjelaskan biar yang mau menambahkan aja. Oke, Bu, untuk yang bisa ketiga. saya bantu jawab coba ya Bu Ya, sistem. ya, oke. Siapa nih? Itu Rizky ya. Kelompok berapa iya, Rizky? dari kelompok 10 ini lah Bu. Oke, 10. Boleh. Iya Bu, sistem itu tuh mungkin sistem kerjanya itu Bu. Ya, Sistem SOP-nya kerjanya. misal. SOP. Terus jam kerjanya juga mungkin termasuk ke dalam manajemen sistem dalam bekerja ini Bu. Karena kan ini poinnya kan safety ini kan ya. Ini lebih condong ke sistem kerjanya sih Bu. Oke, berarti lebih ke sistem kerja, di mana sistem kerja yang dimaksud adalah jam kerja. Ya termasuk sistem operasional prosedur dalam bekerjanya itu Bu. SOP dengan Agar- sistem itu agar- beda loh. Iya maksudnya tuh gimana ya Bu? Gimana? Sistem atau SOP? Jadi kan nggak tahu ya Bu, SOP itu nggak masuk sistem kerja ya Bu. Kayak SOP itu tools yang menstandarisasi sebuah proses kerja, prosedur kerja. Nah, itu bukan sistem S-nya, standar ya operasional prosedur. Jadi itu bukan sistem ya, SOP itu hanya sebagai alat untuk menstandarisasi proses. Nah, nanti saya tanya, kalau kita meneliti tentang sistem yang berkaitan dengan safety, apakah yang dimaksud itu hanya sistem terkait dengan jam kerja atau ada sistem lain? Tapi kalau tadi disebutkan sistem apa? Nah, tadi makanya kalau terkait dengan SOP. ya kalau yang berkaitan sama jam kerja sih Bu, ini Bu kelelahan pekerjanya nanti kan berakibat terhadap safety-nya gitu-gitu Bu. Oke. Ya. Oke. Dah itu aja jawabannya ya. Iya Bu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Saya meluruskan sedikit. Jadi memang objek yang diteliti kalau untuk safety manusia itu pasti karena manusia itu adalah yang melaksanakan aturan dan yang menerima akibat dari kelalaian melakukan aturan ya. Nah, objek yang diteliti salah satunya disebutkan oleh kelompok ini adalah mesin. Saya nggak tahu kalau safety untuk mesin mungkin pemilihan mesin kali ya, mesin yang tidak berbahaya atau mesin yang ukurannya mungkin sesuai dengan area kerja sehingga tidak mengganggu keselamatan mungkin ya. Kemudian proses, oke proses itu memang sangat perlu diteliti supaya proses itu tetap aman ya. Nah, sistem tadi yang makanya saya bertanya sistem ini maksudnya sistem apa yang diteliti kayak gitu ya. Ada kajian yang berkaitan dengan safety itu sistem manajemen keselamatan, di mana sistem yang dianalisis apa ya sistem keselamatan. Sistem keselamatan itu tidak hanya berkaitan dengan jam kerja, tapi juga berkaitan dengan misalnya prosedur ketika akan memulai sebuah pekerjaan, kemudian berhubungan dengan bagaimana apa ya namanya preparation persiapan pakaian yang harus dikenakan, kemudian bahkan sampai pada pembagian job desk ya, pembagian job desk sehingga tidak ada yang terlalu berat pekerjaannya dan tidak ada yang terlalu ringan. Nah, jadi tadi makanya saya tanya sistem ini maksudnya sistem apa? Kalau kita membahas semua kompetensi teknik industri, maka semuanya membahas tentang sistem ya. Karena teknik industri itu fokus pada sistem, tapi safety ini yang dibahas sistem apa. Jadi ya kalau safety ya namanya sistem keselamatan ya berarti sistemnya sistem keselamatan. Cuman sistem keselamatan ini menyentuh apa? Kalau menyentuh proses, tadi proses sudah disebutkan di poin 3. Kalau menyentuh tentang manusia, manusia sudah disebutkan
Di nomor 1. Ya salah satunya adalah tadi tentang manajemen jam kerja ya. Terus membagi job desk. Kemudian sistem apa lagi? Misalnya sistem saya nggak tahu ya, sistem yang berhubungan dengan K3 ini anak hiperkes kayaknya lebih hafal ya tentang K3. Makanya nanti mungkin bisa menambahkan. Tapi yang jelas ada sistem keselamatan, manajemen keselamatan yang dibangun di dalam sebuah perusahaan. Sampai kepada misalnya fasilitas kerja yang dipakai. Itu seharusnya seperti apa. Nah, itu juga merupakan bagian dari sistem yang diamati. Kemudian metode yang dipakai ya, saya malah tidak menemukan di dalam metode yang disebutkan pada kelompok ini itu metode yang berhubungan dengan safety ya. Kayak misalnya saya itu sering dengar ya, metode yang ini sering sekali menjadi tema penelitian mahasiswa yang mengambil safety itu tentang misalnya hazard identification risk assessment ya. Ini metode yang mengassessment potensi adanya potensi bahaya atau potensi apa tadi yaitu bahaya yang ditimbulkan dari sebuah proses atau ya proses ya, kita ngelihatnya proses pada proses tertentu. Nah, kemudian bukan FMEA ya, yang malah yang dipakai itu adalah FTA atau fault tree analysis. Yang di situ mencari penyebab terjadinya risiko bahaya. Tapi ini yang dipakai malah FMEA gitu. Kelompok ini. Nah, terus ada brainstorming. Nah, ini brainstorming hubungannya sama safety apa? Kelompok 10 nih. Brainstorming hubungannya sama safety apa ya? Halo, kelompok 10. Izin menjawab, Bu. Kan sepengetahuan saya, pengertian dari metode brainstorming itu adalah metode yang menyumbangkan saran. Terus, yaitu suatu bentuk metode diskusi untuk menghimpunkan gagasan, pendapat, dan pengalaman peserta. Mungkin kayak jenis-jenis kecelakaan yang ada yang disebutkan forklift kan itu mungkin banyak. Nanti misal dari apa namanya kecelakaan itu kayak bisa dikumpulkan kecelakaan apa sih yang paling sering terjadi, nanti jadi kita kayak semisal bisa mengurangi kecelakaan itu tuh misal yang paling sering terjadi misal sering terjatuh atau apa barangnya, berarti itu mungkin dari forkliftnya atau operatornya yang kurang menguasai, mungkin itu Bu. Oke, langsung saya luruskan aja ya. Jadi brainstorming itu adalah salah satu metode untuk membangkitkan ide atau gagasan. Itu namanya brainstorming. Dan itu sebenarnya tidak terkhusus pada safety saja. Bahkan brainstorming ini justru lebih banyak dipakai pada product design. Karena mereka butuh ide yang mungkin ya out of the box untuk merancang sebuah desain produk yang sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa ini metodenya masih kurang sesuai ya dengan metode safety yang mungkin banyak umum dipakai ya di beberapa penelitian di literatur safety atau K3 itu bahkan saya tidak menemukan ya tadi kayak yang umum misalnya hazard identification risk assessment itu umum banget itu dipakai oleh orang-orang K3 untuk mengidentifikasi risiko bahaya dari proses tanpa ada brainstorming. Jadi mereka sudah punya prosedur sendiri untuk menganalisis resiko bahaya kayak gitu. Itu sudah ada metodenya. Ini belum tersebut ke sini. Ya ada banyak turunannya dari metode hazard itu. Ada beberapa dan itu kayaknya kok belum tersampaikan ya. Jadi nanti mungkin bisa dikaji ulang ya untuk metode-metode safety. Hanya saja PR-nya kalau melakukan penelitian tentang safety itu jangan hanya tadi ya menganalisis tentang ada potensi bahaya. Jangan sampai di situ saja, tapi kemudian dilanjutkan metodenya bagaimana strategi untuk mengurangi potensi itu. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Nah, oke, terima kasih ya kelompok ke-10. Selanjutnya tadi kelompok berapa tadi yang belum tadi yang sempat terkendala?
Baik Ibu, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Izin stop Ya. sharing ya Bu. Oke. Kelompok 1 atau kelompok 4 dulu nih yang siap nih. Silakan kelompok 4. Kelompok 1 masih terkendala atau enggak? Kelompok 1 sudah bisa share screen? Kelompok 1? Ini siapa nih? Kelompok berapa nih? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1. Ayo langsung ya, waktunya ini udah mau asar. Sudah terlihat Bu. Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan untuk anggotanya ada Mas Edo, Mas Eksa, saya sendiri Melania, dan Mas Ahmad Faris Nurrahman. Untuk work design and measurement, sistem kerja adalah suatu sistem di mana partisipan manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan, proses, dan aktivitas yang menggunakan bahan, energi, dan informasi yang terintegrasi dengan sumber daya teknologi untuk menghasilkan produk dan memberikan layanan bagi pelanggan internal atau eksternal. Desain sistem kerja melibatkan dekomposisi, definisi, integrasi, rekombinasi, dan verifikasi sistem manusia mesin, termasuk metode kerja, peralatan teknologi, dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas produktif dalam suatu perusahaan. Pengukuran sistem kerja mencakup alat dan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keluaran suatu sistem, termasuk waktu rata-rata pekerja yang terlatih untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan untuk objek yang diteliti yaitu Introduction to Work System, Design System Process, Performance Metric and Exploratory Tools, Recording and Analysis Tools, Time Study, Performance Rating and Allowance, Standard Data and Formulas, Predetermined Time System, Work Sampling, Operation Analysis, Manual Work Design, Workplace Equipment and Tool Design, Work Environment Design, Analytical Tools, dan Design Implementation. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya, ini manual work and working machine system. Saya menjelaskan berbagai jenis sistem kerja memanfaatkan kemampuan fisik, mental, dan mental pada manusia. Dalam keterlibatan manusia, kerja dapat digolongkan sebagai berikut. Analog sistem menggunakan tenaga fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Biasanya terdiri dari siklus kerja berulang dengan aktivitas yang hampir serupa dan berkelanjutan dalam pembuatan suatu unit kerja. Contoh, proses pengecatan pintu pada rumah baru. Kemudian, worker machine system ketika pekerja mengoperasikan peralatan bertenaga listrik, BBM dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Contoh, pengoperasian eskavator. Kemudian automatic system merupakan sebuah teknologi di mana proses atau prosedur dapat diselesaikan tanpa bantuan manusia. Jadi yang diteliti dalam sistem kerja dalam waktu fisik, di mana terdapat volume kerja untuk masing-masing dan juga. Yang
Berikut adalah contoh repetitive manual text, di mana untuk yang tabel pertama itu contoh tata letak tempat kerja untuk perakitan. Poin A, metode sebelum perbaikan. Untuk yang B, itu metode sesudah atau setelah perbaikan. Untuk tabel yang ada di samping, itu adalah deskripsi elemen kerja dan waktu elemen kerja. Selanjutnya, waktu standar dan bagaimana menentukannya. Waktu standar adalah waktu yang diperlukan rata-rata pekerja untuk memproses satu unit kerja dengan metode standar dalam kecepatan normal. Waktu standar termasuk beberapa waktu tambahan, allowance, untuk kebutuhan personal, fatigue, dan delay. Beberapa metode untuk menentukan waktu standar, ini contohnya ada di tabel. Klasifikasi metode dengan waktu yang standar. Ini nggak usah dibaca utuh ya. Diterangkan ini aja intinya apa gitu. Ayo, kok diam? Ayo, ini bagaimana ini kok diam ini? Ayo. Lanjutkan untuk seperti deretan tadi, predetermined model tadi, standar data system dan bulk sampling merupakan penentuan waktu standar, di mana untuk deretan tadi pengamatan dilakukan langsung melalui langsung menggunakan software. Untuk predetermined model tadi untuk pada database elemen, jadi untuk pergerakan seperti jangkauan tidak ada nilai-nilainya. Kemudian untuk standar data sistem merupakan waktu normal di elemen kerja. Sudah terdapat data sebelumnya, data yang sebelumnya. Kemudian untuk working sampel dilakukan untuk biasanya di dalam kerjaan yang repetitif yang berjumlah besar. Jadi working sampel adalah mengambil sampel dari salah satu proses tertentu, jadi secara acak. Kemudian selanjutnya menentukan nilai standar pekerjaan. Ini adalah salah satu contoh penggunaan Sudah. Itu sudah belum itu? Itu menghitung nilai standarnya pakai apa itu? makanya deretan tadi. Rating. Dikali performance rating ditambah-tambahkan gitu toh. Ya. Terus nanti udah ketemu untuk yang itu allowance. Untuk dikalikan. Oke, sudah ya. Saya rasa cukup untuk kelompok 1 ya. Tadi work and apa tadi? Work design and measurement ya. Oke, saya rasa apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu karena ini memang dasar ya, maksudnya tidak terlalu sulit sebenarnya work design and measurement. Cuman saya pengen nanya aja ke kelompok 1. Tadi objek yang diteliti itu yang disebutkan oleh kelompok 1 itu bukan objek yang diteliti ya, tapi justru itu bidang yang dibahas di dalam
work design and measurement. Jadi yang diteliti apa itu belum, maksudnya objek yang diteliti apa itu belum terbahas di kelompok 1 ya. Yang saya minta kan objek yang diteliti itu apa? Apakah kamu meneliti mesinnya, ataukah kamu meneliti operatornya, atau kamu meneliti apanya gitu loh. Itu yang saya maksud dengan objek yang diteliti. Jadi bukan time study, kemudian work sampling, itu justru bidang yang dikaji ya. Terkait dengan work design and measurement ini, karena kita mengukur waktu bekerja ya, jadi yang diukur itu sebenarnya bukan hanya manusia tapi juga mesin gitu. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu ya, itu intinya work design and measurement. Jadi kalau kita sudah tahu waktu penyelesaiannya, maka kita bisa mendesain pekerjaannya. Apakah pekerjaan ini butuh 1 orang atau butuh 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Apakah butuh 1 mesin saja cukup atau 2 mesin dan seterusnya. Gitu ya, work design and measurement. Langsung saja karena sudah adzan asar ya, langsung ke kelompok 4 silahkan. Izin share, Bu. Oke. Baik, silahkan Mas Hasan untuk membuka dulu. Baik, terima kasih. Baik, Bu Anita, selamat siang menjelang sore, Bu Anita. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Hasan, Deputi Putra, Mas Radi sama Mas Irjas. Kami akan menjelaskan terkait fasilitas engineering dan energi manajemen. Ayo lanjut. Sebelum menginjak ke inti yang kami bahas, baru saja untuk pengertian sendiri dari tujuan dan perancangan di sini adalah yaitu terkait fasilitas yang dimana digunakan untuk proses perancangan, tata ruangan, dan juga untuk proses analisis dalam perencanaan tata letak ruangan, peralatan dan manusia, di mana dalam fasilitas ini ada dibagi 2 poin, yaitu yang pertama terkait fasilitas, kemudian yang kedua yaitu perancangan fasilitas. Dan untuk perancangan fasilitas sendiri nantinya terkait 3 hal, yaitu tentang sistem fasilitas, kemudian tata letak fasilitas, kemudian yang ketiga yaitu perancangan sistem untuk penanganan suatu proses material. Dan tentu saja tujuannya yaitu ada 7 poin yang nanti akan kita ulas, yaitu dari proses manufaktur sendiri, proses pemindahan barang, kemudian fasilitas tentang proses produksi, pemeliharaan putaran barang, untuk menekan biaya modal. Tentu saja dengan menekan biaya modal nanti pasti akan penghematan dari penghematan ruang untuk fasilitas produksi, kemudian untuk mempermudah supervisi, tentu saja untuk meningkatkan keamanan untuk proses produksi dan juga karyawan. Selanjutnya dilanjutkan Mas Hidayus. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, Bu ya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pada perencanaan tata letak fasilitas. Prinsip ini bertujuan sebagai landasan untuk perancangan tata letak perusahaan. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama integrasi yang menyeluruh terhadap semua faktor, Bu ya, di area produksi. Yang kedua, jarak perpindahan barang sebaiknya sedekat mungkin untuk menjaga suatu pekerjaan dan tingkat keergonominya terjaga. Yang ketiga, alur pekerjaan berjalan secara normal. Yang keempat, semua lahan yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Dalam artian, semua peruntukannya sudah dilakukan
Yang kelima, menciptakan rasa puas dan nyaman bagi karyawan. Yang keenam, perancangan tata letak harus fleksibel atau bisa diartikan luas untuk di setiap aktivitas maupun perancangan suatu pekerjaan. Lanjut, Mas Ilyas. Langsung pada ini aja, objek yang diteliti ya. Kayaknya bidang kajiannya sudah tadi. Sudah cukup jelas ya. Ya, Bu, Ini ini nanti merupakan masuk ke mata kuliah. Ya langsung objek yang diteliti aja. Bu, ini merupakan tipe-tipe letak fasilitas. Yang pertama, tata letak berdasarkan aliran produksi atau produk layout. Yang kedua, letak berdasarkan fungsi atau macam proses. Yang ketiga, tata letak berdasarkan lokasi material tetap, fixed position layout. Yang keempat, tata letak berdasarkan kelompok produk, group teknologi layout. Baik, selanjutnya bisa diluruskan sama Mas Randi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyebab perusahaan melakukan perancangan tata letak. Jadi pada dasarnya langkah di samping ini sesuai dengan alur gambar SLP dikelompokkan dalam 3 tahapan, yaitu tahap analisa, tahap penelitian, dan tahap proses seleksi. Dalam tahap analisis meliputi analisa aliran material, analisis hubungan aktivitas, diagram hubungan aktivitas, analisis kebutuhan ruangan dan ruangan yang tersedia. Sedangkan tahap penelitian meliputi perencanaan diagram hubungan ruang hingga pembuatan alternatif tata letak. Untuk tahap seleksi dilakukan dengan jalan mengevaluasi alternatif tata letak yang dirancang. Jadi sesuai dengan langkah-langkah sesuai dengan gambar seperti yang di kanan itu, dari data masukan kemudian sampai proses evaluasi. Next, Mas. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi, data masukan adalah data rancangan produk, data rancangan proses, data rancangan jadwal produksi. Kemudian analisis aliran material itu merupakan analisis pengukuran kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan material di antara departemen-departemen atau aktivitas-aktivitas operasional. Jadi terdapat berbagai alternatif aliran material yang dapat digunakan seperti garis lurus, zigzag, bentuk U, melingkar, bersudut ganjil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilyas. Selanjutnya, yang ketiga, metode pusat gravitasi. Metode ini merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Kemudian yang keempat, itu rancangan alternatif tata letak, itu diagram hubungan ruang merupakan dasar dalam pembuatan rancangan alternatif tata letak. Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan tindak lanjut, itu teknik mengevaluasi perbandingan untung rugi, peringkat analisa faktor perbandingan biaya. Berikut ini contoh dari metode pusat gravitasi, yang mana di sini terdapat rumus yang menentukan menentukan di mana tempat yang paling strategis untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan metode pusat gravitasi yang mana menentukan X dan Y-nya. Di sini ada rumus untuk mencari koordinasi X dan koordinasi Y, yang dimana DIX ini koordinasi untuk X, itu sigma DE DIX kali Q1 dibagi sigma Q1, yang mana artinya adalah di sini jumlah QI itu jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Langsung saja ke contoh kasus lah.
Ini adalah perusahaan retailer yang mana mempunyai 4 toko akan menentukan lokasi gudang distributor dengan data sebagai berikut. Di sini terdapat 4 toko yang mana D ini memiliki titik koordinat. Contoh di sampingnya ada gambar di mana ini adalah lokasinya, yang mana toko D ini ada di titik koordinat 30, 120, kemudian E ini ada titik koordinat 90, 110, yang mana toko F ini ada 130, kemudian 130, kemudian toko G itu di koordinat 60, 40, dan masing-masing toko ini memerlukan jumlah barang yang akan dikirim per periodenya. D itu 2000 unit, E itu 1000 unit, F itu 1000 unit, D itu 2000 unit. Yang mana di sini saya masukkan untuk rumus mencari X-nya, itu adalah yang tadi sesuai rumus di atas tadi, itu mendapatkan titik koordinat X-nya 6,7, kemudian Y-nya itu 93,3, yang mana titik pusat gravitasi yang sangat menguntungkan di pusat 66,7 dan 93,3. Nah, untuk menentukan pusat gravitasi sendiri, ini perlu beberapa langkah untuk menentukan pusat gravitasi. Yang pertama adalah tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi, kemudian buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik original itu 00, kemudian tempatkan lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik original sebagai dasarnya. Lanjut lagi, ini contoh yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Baik, ini menanggapi contoh yang kedua terkait fasilitas. Ini contoh kasus dari aliran proses produksi barang jadi, di mana di sini ada masalah dengan hasil proses seperti yang tidak seimbang antara suplai sama untuk produknya, di mana kasusnya karena untuk pengangkutannya datanya terlambat. Dengan keterlambatan ini akhirnya suplai produksi terganggu, jadi tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga proses produksi akan mati karena tidak ada yang rilis. Akhirnya dibuatkan stok file di mana nantinya untuk atas produksinya mempunyai tempat cadangan. Tujuannya agar kalau adanya truk kosong nanti kita simpan dulu. Jadi ada proses 10 untuk penyimpanan stok 1, 2, 3, dan nantinya barang yang pertama masuk nanti akan pertama kali keluar. Dan harapannya proses produksi tetap lancar sehingga untuk rilis lebihnya produk bahan baku juga berjalan lancar. Mungkin itu sedikit tambahan contoh kasus yang kedua, Pak. Oke, monggo Mas Aya. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Oke, saya rasa untuk chat belum ada ya yang bertanya, langsung saja ke saya ya. Ini tadi materinya panjang, tetapi kalau saya rasa belum mengena dengan yang saya minta ya. Sebenarnya saya ya itu mintanya kan bidang kajiannya apa ya, inti bidang kajian dari perancangan fasilitas dan energi manajemen. Ini manajemen energinya malah belum terbahas ya tadi ya. Kemudian sama objek yang diteliti itu apa? Itu tadi malah menjelaskan tentang tipe-tipe tata letak ya. Nah, sama metodenya. Nah, metode ini justru tadi sudah dijelaskan dalam contoh ya, salah satunya untuk menemukan titik apa tadi gudang ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang apa ya sering dipakai untuk perancangan tata letak fasilitas ya, seperti misalnya block plan, kemudian ARC ya,
5S ya. Mungkin yang sering dikenal di perusahaan itu perancangan tata letak fasilitas menggunakan metode atau konsep 5S ya, Seiri Seito itu. Nah, itu tidak tersampaikan ya di dalam kelompok ini. Jadi justru tadi lebih banyak menjelaskan tentang tata letak fasilitas seperti apa. Nah, itu sebenarnya lebih banyak disampaikan di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas ya. Jadi yang saya pengen itu adalah kalau kita meneliti tentang desain fasilitas itu sebenarnya apa sih yang kita teliti atau apa sih yang poin-poin penting masalah apa yang diangkat untuk bidang kajian ini. Sebenarnya itu saja sih yang dijelaskan. Jadi kalau tata letak fasilitas itu kan intinya adalah supaya prosesnya itu bisa menjadi lebih cepat dengan cara mendekatkan jarak gitu kan. Tapi kemudian tata letak fasilitas itu juga bisa dijadikan penelitian ketika fasilitas-fasilitas yang ditata itu justru menimbulkan potensi bahaya untuk pekerja sehingga alat-alat itu harus ditata ulang. Misalnya kayak gitu. Nah, tadi yang belum tersampaikan ya. Kemudian objek yang diteliti apa? Apakah mesin ataukah orangnya atau apanya? Karena tadi yang dicontohkan adalah bikin gudang, jadi dalam frame yang belum mengambil tata letak fasilitas, mungkin ini penelitian menentukan lokasi gudang, menentukan lokasi pemilihan dermaga, menentukan lokasi pabrik gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu sih core dari perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas itu adalah core-nya adalah di dalam pabrik sendiri. Itu core utama sebenarnya. Jadi pabriknya itu ditata sedemikian rupa bagaimana posisi mesinnya ditaruh mana, operator ditaruh mana, kalau ada pembuangan limbahnya itu ditaruh mana, itu karena potensi bahaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi ranah penelitian perancangan fasilitas. Jadi fasilitas itu dirancang, ditata. Kemudian energi manajemen itu terkait dengan bagaimana manajemen energi itu dilakukan supaya energi yang dipakai itu seminimal mungkin. Salah satunya adalah dengan tadi meminimalkan adanya proses transportasi. Nah, proses transportasi itu bisa terjadi di dalam pabrik, bisa terjadi antara pabrik satu ke gudang, antara pabrik dengan dermaga. Nah, itu makanya perlu menentukan jarak antara pabrik dengan dermaga, jarak antara pabrik dengan gudang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum tersampaikan ya pada slide kelompok ini. Jadi, jangan sampai sama kayak SCM. SCM juga menentukan titik ya, menentukan titik lokasi terdekat ya, transportasi terdekat gitu. Jangan sampai sama gitu karena itu beda. Sebenarnya bidangnya berbeda gitu ya. Jadi untuk kelompok keempat gitu. Jadi next kalau misalnya ada penugasan lagi dari saya langsung fokus saja pada poin yang saya minta apa, dijelaskan seperti itu ya. Dan sebisa mungkin memang mudah untuk diterima gitu ya. Oke, saya rasa sudah semua ya untuk presentasinya. Terima kasih. Mungkin kelompok 4 bisa ditutup dulu. Baik, terima kasih. Untuk masukkannya, maaf jika ada salah Bu. Mungkin dari kelompok 4 cukup dari kami. Wassalamualaikum.